Pemirsa Banyuwangi 1 TV, kami tim Lere-Lere mencoba mendatangi sebuah kampung di Kecamatan Purwoharjo yang memiliki julukan atau terkenal dengan sebutan Kampung Naga. Kenapa disebut Kampung Naga? Ternyata memang kampung ini hampir seluruh warganya menanam tanaman buah naga, yakni di Dusun Bulurejo, Desa Tambakrejo, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. Tampak tanaman buah naga ditanam dan tumbuh subur di sekitar hampir seluruh rumah, baik di depan ataupun di samping kanan kiri rumah warga. Meski tidak pada musimnya, namun tanaman buah naga di tempat ini tumbuh subur. Yang lebih menarik lagi, Kampung Naga Desa Tambakrejo ini ketika malam hari dilihat dari kejauhan nampak seperti jamrut. Ya, jamrut yang berada di mulut seekor naga. Nampak indah dan mengesankan. Cocok dibuat wisata malam bagi mereka yang gemar mengunjungi tempat-tempat wisata. Warga petani di Kampung Naga ini dalam menjalankan aktivitasnya sebagai petani dalam merawat tanaman buah naga memang sedikit agak ekstrim. Kenapa tidak? Tidak hanya pada siang hari, mereka justru merawatnya juga pada malam hari. Tidak tanggung-tanggung, demi hasil panenannya yang melimpah, mereka harus menggunakan teknik cahaya lampu yang dibuat berjajar seiring dengan tanaman buah naga itu ditanam sebagai pengganti sinar matahari. Tentunya perawatan ini dilakukan selain perawatan seperti biasanya yang menggunakan pupuk, pengairan, dan cara tanam pada umumnya. Lalu apa yang dilakukan para petani ini pada malam hari? Kami mencoba menanyakan kepada beberapa petani di Kampung Naga sini. Pemirsa Banyuwangi 1 TV, saat ini saya di lokasi Dusun Tambakrejo, Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo. Saya dalam rangka lere-lere yang berbeda dengan lere-lere biasanya. Saat ini saya lere-lere malam, pemirsa, dan luar biasa. Awal saya tadi masuk di daerah ini, nampak suasana yang berbeda. Ada banyak cahaya yang mensorot kemana-mana. Ternyata setelah saya masuk di sini, di kanan kiri saya ini ada banyak tanaman buah naga dan lampu yang terpasang begitu rapi di depan rumah-rumah warga dan di lahan-lahan kosong. Luar biasa. Kalau dilihat dari luar seperti ada semacam jamrut atau bagaimana begitu. Untuk lebih jelas mengetahui kondisi di sini, mari kita ikuti saja. Ya, mohon maaf, Bapak. Oh iya Pak. Ya, Mas Sinten Susianto. Mas Sinten, ya. Ya. Boleh saya ngobrol-ngobrol? Saya tadi pas kebetulan lewat di sini kok ada banyak buah naga dan lampu-lampu yang begitu banyak. Boleh ya tanya? Ya, monggo silakan Pak, silakan ini Pak. lagi apa ini, Mas? Lagi proses perkawinan bunga buah naga. Jadi untuk pembuahan kita harus dikawinkan dulu, dan kawin ini harus diupayakan malam hari. Ya. Karena pada malam hari bunganya lagi mekar-mekarnya, dan situlah putik-putik bunga dan serbuknya itu lagi berkembang biak. Jadi kita tinggal mengawinkan pada malam hari. Memang perawatannya harus malam hari atau bagaimana ini, Pak? Ya, lebih maksimalnya, lebih efektifnya sistem perkawinan itu harus dilakukan untuk malam hari. Namun apabila cuaca tidak memungkinkan, mungkin diperkirakan kalau malam hari itu hujan, nah bisa dilakukan pada siang hari, sore hari sekitar jam 3 sampai jam 5 apabila cuaca malam hari tidak memungkinkan. Nah, begitu Bapak. Bisa diberitahukan bagaimana kalau misalkan tanaman atau buah naga ini lagi bagus itu gimana ini? Kayak seperti ini? Nah, ini sistem perkawinan bina ini kan sudah dikawinkan. Nah, ini adalah serbuk yang dari sini. Dari serbuk dari sini itu diambil, ditaruh ke puteknya sini. Nah, ini sistem perkawinan buah naga yang seperti ini. Nah,
bagus ya. Penggunaan listrik yang begitu banyak yang jelas sudah dihitung oleh masyarakat petani di sini. Beberapa petani yang mengaku meski mereka harus menambah anggaran dalam perawatan tanaman buah naga dengan menggunakan banyak watt pada listriknya, namun mereka mengaku hasil panenannya melebihi dari anggaran yang dikeluarkan. Luar biasa memang pemirsa. Jadi saya seperti tidak di tengah kebun, seperti saya ini di tengah istana. Ada banyak cahaya yang muncul dari semua sisi. Padahal saya ini di tengah kebun buah naga dan disekelilingi dengan bunga-bunga yang mekar, ya bunga-bunga daripada buah naga ini. Nah, kalau begitu kita coba untuk bertanya lagi dengan petani ini. Sepertinya orang yang merawat atau petaninya ini cukup punya teknik atau punya punya inovasi yang berbeda. Mari pemirsa, kita wawancara salah satu petaninya di sini. Mas, ya, Ibut. Ya, selamat malam. Selamat malam. Mas Ibut, Ya. bisa disampaikan Mas Ibut. Ini kebun Mas Ibut berapa luasnya ini? Nah, kurang lebih ada 1/4 hektar, Iya. cuma di belakang rumah. Ya, nanti kebun sedikit, nanti maksudnya biar mendapatkan hasil yang maksimal gimana. Itu saya bersama teman-teman, banyak teman-teman sini ada alternatif ya di lampu seperti ini. Oh gitu ya. Ini nampaknya sudah banyak pohon buah naganya yang luar biasa bagus ya. Terbukti bunga-bunganya sudah mulai mekar. Ada kendala-kendala apa kira-kira Mas? Terkait dengan penanaman buah naga ini menurut Mas Ibu? Banyak kendala. Ya. Kendala yang pertama itu memang duri itu mempengaruhi banget untuk kita, karena kita itu tanam buah naga. Kalau orang nggak tahu nih tanam duri ya duri ini seperti ini. Nah, duri banyak duri, kita mau merawat mau apa gitu pasti kena duri, tangan ini semua kena duri. Tapi nggak apa, nanti kita bersama teman-teman semua kampung naga ini, Tambarjo ini mempunyai alternatif, yaitu di lampu ini akhirnya bisa membuahkan hasil yang seperti ini. Butuh perawatan yang maksimal ini ya. Butuh perawatan yang Jadi maksimal. siang malam gitu. Siang malam. Saya pun kalau pupuk itu ada pupuk kadang malam. Dengan senang hati kita terus pemupukan, perawatan, pokoknya satu hari satu malam penuh. Sudah berapa kali panen ini? Ini sudah ada panen untuk yang di lampu Iya, atau yang musim? Yang sekarang ini. Yang atau sekarang yang kemarin? ini, yang panen sekarang ada masih dua kali. Dua kali. Dua Ya. kali. Berhasil semua ya panenannya. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua ya bisa kami nikmati. Ditambahkan juga oleh petani buah naga yang lain. Teknik perawatan yang menggunakan cahaya lampu pada malam hari ini, menurut Edi Purwoko, salah satu petani yang sudah berhasil dan mantan TKI ini, menanam buah naga memang gampang-gampang sulit. Gampangnya, tanaman ini bisa ditanam di mana saja, sulitnya justru merawatnya agar tanaman tetap berbuah baik dan melimpah. Warga petani harus lebih memahami dan dituntut untuk lebih inovatif. Pemirsa Banyuwangi 1 TV, nampaknya saya tidak mau meninggalkan tempat. Luar biasa. Saya melihat kondisi di sini, tanaman-tanaman yang begitu subur, buah naga yang sangat begitu terawat dan menemui para bapak petani di sini. Sungguh tidak ingin meninggalkan tempat. Ada banyak hal yang mesti harus kita gali dan tidak ada di tempat daerah lain. Mungkin jarang. Di sini sebetulnya buah naga itu di luar sana itu musimnya sudah tidak ada, tapi di sini buah naga masih tumbuh subur. Dan ini teknis dan penggarapannya memang berbeda. Kalau malam benar-benar masyarakat petani di sini kumpul bersama-sama merawat dan ada banyak hasil yang dia dapatkan. Nah, untuk itu pemirsa Banyuwangi 1 TV, ada satu lagi yang mungkin kita harus temui. Petani ini nampaknya sudah banyak pengalaman dan ada banyak hal yang mungkin bisa disampaikan. Saya
baru masuk tadi menemui beliau. Mari pemirsa Banyuwangi Satu TV. Mas Edi mengganggu, mohon maaf. Selamat malam. Ya, mari pemirsa. Nah, Mas Edi, bisa diceritakan, sepertinya di kampung sini seperti kayak apa ya, desa Jamrut. Sebetulnya apa sih resep dari keberhasilan daripada masyarakat petani di sini, Mas? Ini adalah sebuah inovasi dari bertani ke klasik ke modern. Kita sudah mungkin di daerah lain bisa nanam buah naga, tapi untuk di daerah sini lain karena kita mengadopsi ke modern, dan kita untuk keberhasilan ini juga banyak sekali kendala. Ini sudah tahun ketiga kita melaksanakan ini, dan yang tahun ketiga ini sudah semua ditiru oleh semua teman-teman, dan akhirnya seperti ini, Mas. Kita lihat juga mengaplikasikannya juga lewat internet. Kita selalu bekerja, kita selalu gimana caranya maksimal. Mungkin juga pakai lampu bisa, tetapi pemupukan dan pengobatan juga harus maksimal. Ada teknis tersendiri ya? Ya, ada trik-trik sendiri. Buah naga memang kelihatannya gampang, tetapi kalau ingin memaksimalkan itu ada trik-triknya sendiri. Dan itu hasil kerjasama. Setiap malam kita sharing sama teman-teman, kita buka internet, kita selalu berkonsultasi, berdiskusi gimana yang terbaik. Dan hasilnya seperti inilah, kita banggakan kampung kita. Ya, dan harapan yang saya harapkan untuk pemerintah bisa melihatlah di sini, walaupun di kampung ini itu kalau dilihat geografisnya itu sangat-sangat dalam sendiri. Kampung ini dikelilingi oleh semua sawah, tetapi kami berpikir bukan geografis, tetapi pemikiran kami bisa menginovasi seperti ini. Mungkin satu-satunya di Indonesia yang bisa memaksimalkan seluruh kampung seperti ini. Daerah lain mungkin ada, tapi cuma 1-2, tapi daerah kami sangat kompak. Dan jika memang ingin berwisata di malam hari, ketika tidak ada musim buah naga, monggo kita datang. Jenengan-jenengan datang ke Tambarjo. Kita nggak akan pelit ilmu, kita akan sharing ke semuanya. Monggo. Jadi dijadikan wisata ya? Oke. Kita memang program kita wisata. Banyuwangi sekarang sedang gema wisatanya digalakan. Mungkin mereka berwisata siang hari sudah biasa. Kalau malam hari, monggo ke tempat kami di sini Kampung Naga. Bagus ya. Ini ada jaraknya ini ya. Jadi 2 meter ya, Bos. Untuk ini loh, jarak lampu. Kalau punya aku kan di atasnya, ada 2 versi. Kalau versi ini di samping ini kan. Kalau ini lokasinya lebih merapat, berarti kan lokasinya ini untuk jalan kan sulit. Iya. Maka lampu kita taruh di atas. di atasnya ya, biar mudah untuk. Kita taruh di sebelahnya ini. Memang ada teknik sendiri-sendiri ya? Oke, tapi hasilnya Sama. Tapi kita melihat lokasinya gitu. Buah naga yang ditanam oleh warga Dusun Bulurjo, Desa Tambakrejo, Kecamatan Purwoharjo ini tidak hanya satu jenis warna. Selain merah, kuning, putih, juga ada yang hitam. Semua berasa lezat dan manis. Nah, pemirsa, ini ada jenis buah naga. Kayaknya tidak semuanya di sini, petani di sini menanam buah naga yang biasa itu ya, yang merah itu tidak. Ini ada jenis buah naga kuning. Coba kita lihat ya pemirsa. Saya juga tidak bisa caranya buka bagaimana. Pokoknya dibuka begitu aja ya. Nah, memang kuning pemirsa. Nah ini bentuknya begini. Coba bagaimana rasanya. Nah seperti ini. Ini jenis buah naga yang kuning pemirsa. Kita coba ya, kita makan, kita cicipi dulu.
manis. Rasanya bagaimana gitu? Luar biasa. Dicoba lagi. Kalau kepingin tahu bagaimana rasanya, pemirsa bisa hadir saja di desa Bulurjo, Dusun Bulurjo, Kecamatan Purwoharjo sini. Ada banyak jenis buah naga yang memang sengaja ditanam oleh petani. Nampaknya petani di sini sudah mulai inovatif dan mengembangkan banyak ini. Nah, kalau yang ini coba saya ambil yang ini. Kalau ini yang merah. Dan ini juga besar. Nah, kalau yang ini mungkin pemirsa sudah banyak yang tahu ya, dijual di beberapa tempat, mungkin di swalayan atau di mana bisa didapatkan. Ada banyak di sini. Mungkin nanti ada juga ada yang hitam. Begitu katanya banyak petani yang bilang begitu. Saya lanjutkan makan ini pemirsa. Biar pemirsa nanti tidak hanya sekedar tahu, oh di daerah Banyuwangi ternyata ada banyak penanam atau petani buah naga. Tapi paling tidak masyarakat pemirsa Banyuwangi 1 TV atau Banyuwangi warga Banyuwangi sendiri harus tahu dong dengan rasanya. Luar biasa manis. Swear, betul ini. Udah pemirsa, jangan ketinggalan. Mumpung Banyuwangi ini sudah punya petani yang menurut saya bisa dijadikan contoh atau unggulan untuk menggarap lahan-lahan yang kosong, dan mungkin bisa juga dilakukan oleh masyarakat Banyuwangi yang lain di lain tempat. Untuk terus bisa mengembangkan dan meningkatkan serta menjaga keberhasilan dalam tiap panenannya dalam hal menanam buah naga, tidak jarang mereka para petani di kampung naga ini sering kumpul bareng, tukar ide, pengalaman, hingga harus rela meninggalkan rumah pada jam istirahat, bahkan sampai lepas tengah malam. Oke pemirsa Banyuwangi 1 TV, banyak sekali petani-petani yang sudah kita temui. Nampaknya sampai tengah malam, bahkan mungkin sampai subuh, mereka asik merawat daripada buah naga yang begitu bagus ini dan baik tumbuh di sekeliling rumah. Kemudian ada yang di tengah sawah dan lahan-lahan kosong. Tidak ada sejengkal pun menurut saya yang waktu saya lewat ini tidak ada tumbuhan buah naga. Semua menggunakan tumbuhan atau menanam buah naga. Nah, ini sudah melepas tengah malam. Coba kita temui teman-teman petani di daerah sini. Apakah mereka masih tetap melakukan perawatan atau mungkin sharing-sharing, kumpul-kumpul? Kita ikuti bersama. Ini nampaknya ada banyak orang. Selamat malam. Pak Yusuf. Ya. Oh ya Pak Yusuf. Bapak dari keluarga besar petani di desa sini ya Pak? Iya. Boleh ikut wawancara sebentar Pak? Unggah di sini Pak. Di sini Pak. Iya Pak, bisa dijelaskan Pak soal teman-teman yang sudah tengah malam ini masih sempat di luar rumah. Apa sih Pak yang dibicarakan Pak? Apa sharing-sharing tentang atau soal buah naga ini atau bagaimana, bisa diceritakan? Iya, mereka ini memang suka untuk berkumpul, sharing-sharing, membicarakan tentang bagaimana teknik-teknik dan kemajuan untuk tanam buah naga ini. Ya, Teman-teman ini. yang jelas ini teman-teman ini adalah kepingin bagaimana untuk meningkatkan hasil produksi daripada tanaman buah naga ini. Dengan kami kumpul-kumpul ini, akhirnya salah satu dari teman kami ini, terutama Edi ini, kan dia ini bisa buka-buka internet. Nah, informasi ini dibuka dari internet, sehingga ketika dia ini tahu bagaimana caranya untuk membungakan buah naga ini di luar musim,
ya caranya harus pakai lampu ini. Nah, kemudian ketika dia itu sudah pernah mencoba, kemudian teman-teman inilah saling bertanya, termasuk kami ini juga bertanya bagaimana caranya untuk bisa membuahkan buah naga ini di luar musim. Akhirnya Mas Edi ini bisa membagikan pengalaman yang sudah diperoleh lewat internet itu. Nah, kemudian dengan adanya hasil daripada kita ini sharing dan semuanya ini teman-teman bisa masang lampu ini. Nah, hampir setiap malam itu, kalau malam itu ya seperti inilah, kita sering ngobrol, sering kunjung. Wah, lihat-lihat di kebunnya teman-teman ini loh, ternyata bener ya, hasilnya luar biasa. Kalau gitu kami ikut ya. Akhirnya dari kelompok kami ini semuanya ya pasang, artinya itu masang lampu seperti ini. Nah, yang diharapkan dari kelompok kami ini supaya yang berhasil itu tidak hanya Mas Edi saja, semuanya ini bisa berhasil bersama-sama gitulah. Selalu sharing ya Pak ya? Iya, selalu sharing setiap saat. Kadang-kadang ya ketemu di warung ya di warung, ketemu di sawah, kalau siang itu ya di sawah itu. Kalau malam seperti ini kadang ini ya, kalau kemarin lusa itu kami sama Mas Iput ini sampai jam 2 di sini ini. Melihat betapa waduh banyaknya luar biasa bunga yang keluar di sini ini waktu masih kecil-kecil ya, ini masih kecil, waduh ini luar biasa. Saya bilang, wah kalau ini mungkin bisa keluar nanti kalau sudah matang ini siap petik ini ada 2 ton nih, saya bilang gitu. Wah, betul loh Mas, betul ini, saya bilang gitu. Wah, luar biasa ini. Gitu. Harapan Pak terhadap pemerintah atau mungkin masyarakat luas dengan banyaknya petani dari buah naga ini yang banyak cukup baik lah. Iya. Harapan apa? Atau mungkin ada rencana bagi masyarakat sini untuk dijadikan desa ini menjadi desa wisata apa gitu Pak? Ya betul itu. Harapan kami, jadi bukan hanya kelompok kami ini saja yang bisa berhasil seperti ini. Harapan kami supaya, karena daya lampu listrik ini kan terbatas Bapak. Ya. Kalau kita mau menjangkau yang di sawah-sawah ini mungkin gardunya ini kan tidak mampu. Kami berharap masyarakat Tambak Rejo ini supaya ditambah lagi gardu, supaya yang di sawah itu petani semua itu bisa masang lampu seperti ini sehingga semua bisa merasakan hasilnya itu. Nah, harapan kami ke depan supaya Tambak Rejo ini bisa menjadi tempat wisata, utamanya mereka bisa melihat agrowisata yang ada di dusun kami yang kecil ini, baru petik ini. Cara bukanya begini. Ya, Berapa? Pemirsa, kalau bicara soal buah, jadi sebetulnya makan itu untuk buah seperti ini, cara bukanya memang tidak gampang kita buka. Coba dikit itu Pak Yusak sini, monggo. Jadi bukanya itu jangan begini Pak. Bapak tadi kan begini. Iya. Bukanya begini. Nah, langsung begini. Langsung coba. Mantap. Terus gimana Pak? Nah, ini bisa juga dijadikan lagi, dibelah lagi. Nah, ini Pak. Cara makannya ini begini. Nah, terus dimakan. Mantap. Begitu pemirsa. Jadi caranya seperti Pak Yusak tadi itu, bukanya dibelah jadi separuh begitu. Tidak seperti saya tadi. Mohon maaf pemirsa ya. Tapi yang jelas bukan persoalan bagaimana cara membelahnya. Pemirsa harus tahu rasanya dan harus datang ke sini. Silakan, mumpung di luar sana masih belum musim. Tapi di sini saya lihat ada banyak buah naga yang sudah dipetik. Coba saya mau mencicipi yang warna merah. Begini, betul ya Pak ya saya.
Nah, kalau cara makannya nggak perlu disampaikan sama pemirsa. Sudahlah pemirsa, luar biasa, manis. Dan buah naga ini tidak tidak menjadi suguhan menu langsung begini. Ada banyak sudah masyarakat di luar sana yang menggunakan masakan lain, tapi bahan dasarnya menggunakan buah naga. Tidak heran memang, dari hasil ketelatenan dan terus melakukan inovasi dalam menggunakan kreativitas sebagai petani, mereka para petani di sini di Kampung Naga ini sudah bisa meningkatkan taraf kehidupan ekonominya. Nah, para petani Kampung Naga ini mungkin bisa menjadikan semangat, percontohan bagi para petani di lain tempat, bahwa tanaman apapun yang dilakukan dengan penuh ketelatenan, mau maju, inovatif, dan penuh daya upaya perubahan lebih baik, insya Allah bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Pemirsa Banyuwangi 1 TV, itulah tadi serangkaian lele-lele kami yang berbeda dengan lele-lele yang biasanya. Saya sengaja memang hadir di tempat ini karena berbeda dengan daerah-daerah di tempat lain. Lele-lele kami ini mudah-mudahan menjadi manfaat buat pemirsa Banyuwangi 1 TV. Sampai ketemu lagi dalam program acara lele-lele, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.